Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinnata arsihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi ulumil ulama wa anqadana biha min darajatil bahaimi wal a'ma ila darajatil huda wal imani billadzi khalaqal arda was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usul yahrujan nasi minadz zulumati ilan nuril imanitiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila talaban ridha'illahi ta'ala fi amri dinni wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah maqbulah fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rajab beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan beliau selalu dikuatkan iman Islam serta ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mara bahaya dan juga bencana, dan juga selalu dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Juga yang sama-sama kita hormati Ainabillah, guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Samsu Arifin, yang beliau alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, dan juga para asatidjah yang lainnya, bil khusus para sohibul majelis, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak-bapak hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim, rasa mahabbah serta rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, walaupun dalam keadaan rintik-rintik hujan ya, becek jalanannya, namun tidak mengurangi niat kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semata-mata ini adalah semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan ini langkah kita semua di dalam rangka
mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta niat kita dan juga duduknya kita di majlis taklim ini Allah catat sebagai amal ibadah yang sempurna, yang kelak dapat bersaksi dan dapat meringankan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'innya hingga kepada umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan berkah salawat kita diapi umat oleh baginda Rasul, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali daripada talim kita pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita tawajukan hati kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niat dengan baik, dengan benar. Semoga dengan niat yang baik dan benar ini Allah ridho dengan apa yang kita lakukan atau yang kita amalkan pada kesempatan malam hari ini. Dan juga duduknya kita di dalam menuntut ilmu ini selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk saudara-saudara kita. Manfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Untuk itu sama-sama kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tajgir wa naf'a wal intiba' wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Fabahamna Sulaiman wa kulana tana hukman wa ilman wa syaharana ma Dauda jibalu sabina wa tayra guna ba'alina ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun Rabba Ibrahim wa Isa wa ya Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijudatil hifji wa sur'atil fahmi wa sabatil jini wal akli wal hilmi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas masalah tentang mahabbah atau cinta, ya. Cinta. Jadi melanjutkan pelajaran minggu yang lalu,
kita masih membahas tentang cinta. Tapi cintanya kita kepada Allah. Karena Allah berjanji atau Allah berwasiat kepada sebagian para anbiya bahwa siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mencintai Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, kita sudah barang tentu, walaupun kita ini manusia yang tidak pernah luput daripada salah, tidak pernah luput daripada dosa, bahkan setiap hari, setiap saat kita berkecimpung atau bergelimangan dengan dosa-dosa, dengan maksiat. Tapi kalau ditanya, pasti kalau ditanya kita mau masuk surga apa mau masuk neraka, jawabannya mau masuk surga. Sama kehidupan di alam dunia juga, mau hidup senang apa mau hidup susah? Akhirnya pengen senang. Nah, udah pasti itu, Pak. Normal lah kalau ditanya begitu, pasti normal gitu ya. Iya, normal. Gitu. Jadi kalau bicara surga akhirat itu masih kelamaan ya, kelamaan bicara surga akhirat mah. Kenapa? Karena kita belum meninggal, kitanya belum mati. Tapi kan surga itu bisa kita rasakan di alam dunia. Apa? Surga di alam dunia itu kesenangan, ya, kebahagiaan, rukun, damai, tenang, itu namanya surga itu, ya. Itu, ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan membuktikan benarkah kita cinta gitu. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan kebahagiaan, punya ingin kebahagiaan ya, terus ingin senang, ingin bahagia dan lain sebagainya, maka kita harus benar-benar mencintai yang memiliki kita semua, ya, yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita. Namun cinta kita itu perlu dibuktikan. Hanya kita akan bahas tentang sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul dalam sabdanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sidqul mahabbati fi salasati hisolin. Ya. Jadi bukti kebenaran cinta itu ada 3 perkara kata Rasul. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen senang, pengen bahagia, pengen mudah urusan, pengen cepat digabulkan hajat-hajat kita, pengen diangkat kesulitan-kesulitan kita, jawabannya kita harus mencintai Allah. Namun cinta yang benar atau cinta yang baik itu perlu dibuktikan. Kata Rasul, untuk membuktikan cinta itu ada 3 perkara. Ya, itu. Yang pertama kata Rasul, ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ya. Yang pertama, kita harus mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Okay? Jadi kalau misalnya kita ngaku cinta kepada Allah, yang harus kita dahulukan hak Allah apa hak kita? Ini nanti kalau bisa kita pengen bahagia, Pak, pengen bahagia, ya kan, pengen tenang hidup kita. Nah itu, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita harus mengutamakan saran daripada kekasih kita, yaitu Allah, daripada saran orang lain. Ya, jadi kita harus apa yang Allah saranin kepada kita. Nih kalau misalnya kita pengen bahagia, kemarin telah kita bahas nasihat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Sarannya apa namanya? Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan jangan banyak mengeluh. Itu 3. Nah sekarang gini,
Kita ngaku cinta sama Allah, ya semaksimal mungkin kita harus kerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Satu, ibadah, berbuat baik, terus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Itu harus kita kerjakan yang seperti itu, ya. Iya, terus saling menolong dan lain sebagainya. Itu yang Allah mau seperti itu. Ya. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, kita singkat-singkat aja ya. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasul dalam sabdanya, rasa cinta itu bisa dibuktikan wayah taruh mujalasata habibihi ala mujalasati gairihi. Ya. Orang yang mengaku cinta itu selalu mengutamakan posisi kekasihnya daripada posisi orang lain. Ya, jadi kita harus memposisikan. Jadi kalau misalnya gini Pak, misalnya gini, kita nih umpamanya punya masalah. Nah, yang harus kita ngadu itu harusnya ngadunya ke Allah dulu. Begitu. Ya kita punya masalah nih, langsung kita buru-buru ambil wudu, ya kan? Terus duduk dah kita ada berkiblat, masukkan ke kiblat ya. Adu sama Allah, ya Allah, ini gara-gara dosa saya, ini kesalahan saya sehingga timbul masalah ini ya Allah. Jangan minta diselesaikan dulu, beri kekuatan kepada saya ya Allah untuk bisa mengatasi masalah ini karena ini memang kesalahan saya. Begitu, ngadep sama Allah. Nah, berjalannya waktu, ya Allah, rasa-rasanya udah berat juga ini. Ya, begitu, baru dah kita ngeluh lagi, ya Allah, beri kekuatan kepada saya. Cuma ya Allah, berikanlah jalan keluarnya. Begitu. Ngadep sama Allah. Begitu, jangan kita ngoceh sono ngoceh sini dulu, jangan ya, kita ngadep dulu kepada dia. Itu namanya memposisikan Allah. Jadi kita pentingkan dulu Allahnya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wa yahtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Orang yang mengaku cinta itu mengutamakan ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Jadi gini, umpamanya kata kita menurut kita nih, apa yang diatur oleh Allah menurut kita ini kayaknya kurang enak gitu ya. Enak ini menurut akal kita. Tapi karena kita cinta kepada Allah, tetap yang tidak enak itu harus kita terima dengan bersyukur, dengan lapang hati, dengan ridho. Jangan pakai akal kita, jangan kata menurut akal kita, oh begini nih, yang enakan begini nih, bisa lah begitu, ya, misalnya, nah gitu ya. Sedangkan menurut Allah itu kamu tetap harus begini, begitu. Pahit memang pahit, Pak, gitu ya. Nah itu, jadi tetap harus kita mengutamakan ridho kekasih kita daripada ridhonya orang lain. Itu yang harus kita utamakan. Makanya kita harus selalu ridho. Dikasih apapun kita atau ditentukan oleh Allah apapun di dalam kehidupan kita, kita harus ridho. Dikasih senang, alhamdulillah, banyak bersyukur kita, ya kan? Nah, dikasih sulit, tetap kita harus bersabar. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit juga kita harus sabar. Dan jangan sampai melemahkan ibadah kita kepada Allah. Ini malah lagi senang, kadang-kadang rajin ibadahnya, giliran susah, males kita, ya kan? Giliran lagi sehat, rajin ibadahnya, puyeng aja dikit, males. Nah ini kita nih, gini nih ya. Nah ini begini nih kita nih, gitu ya. Nah jadi kalau bisa kita sudah merasa cinta atau mengakui bahwa kita cinta kepada Allah, apapun yang kita alami, ketentuan apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita, tetap kita harus ridho, kita harus terima, begitu. Itu ya.
Itu daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen masuk atau mendapatkan kebahagiaan, kita jangan ngomong surga, kebahagiaan aja ya. Sebab yang namanya surga itu pasti bahagia, gitu ya. Kita ngomongnya kebahagiaan aja. Kalau ngomong surga masih kelamaan, gitu ya. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, kata Rasul itu 3, ya. Atau kita harus mencintai Allah, dan cinta itu bisa dibuktikan dengan tiga cara. Pertama, mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Yang kedua, mengutamakan posisi kekasihnya daripada posisi orang lain. Yang ketiga, mengutamakan ridho daripada kekasihnya daripada ridhonya orang lain. Itu 3 tuh jalannya. Insya Allah Pak, nanti pelan-pelan kita belajar merubah pola hidup kita, berubah dikit-dikit. Insya Allah nanti dirubah begitu. Terus di dalam hidup banyak-banyak kita mengingat Allah, karena memang perintahnya seperti itu. Fajkuruni ajkurukum waskuruli wala takfurun. Allah katakan dalam firman itu, fajkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kamu banyak mengingatku, nanti aku akan ingat kepadamu. Kalau kita selalu diingat oleh Zat yang maha sempurna Pak, ini kebahagiaan pasti kita raih. Kesenangan, pokoknya rasa cukup, rasa kaya, rasa apa aja itu. Kalau misalnya kita sudah diingat oleh Zat yang maha sempurna, ini pasti semuanya kita akan dapatkan. Kenapa kok kita hidup seperti ini? Karena kita jarang mengingat Allah itu. Kita lebih banyak mengingat urusan. Urusan, begitu datang urusan yang kita pikir urusan aja, kan? Yang bisa menyelesaikan urusan kita gak ingat-ingat, kita gak tanya-tanya, kita gak sentuh-sentuh, kan? Yang kita pikiran urusan kita aja. Makanya banyak-banyak tuh Pak, kalau misalnya pengen cepat selesai urusan kita, pengen senang kita tidak hidup, kan? Banyak-banyak mengingat Allah katanya, Ingat kamu kepadaku, ingat aku gitu. Kata Allah, nanti aku akan ingat kepadamu. Dan banyaklah bersyukur kepadaku dengan nikmat yang aku berikan kepadamu dan juga ketentuan yang telah aku tentukan untuk dirimu. Maka jangan kamu kufur. Gitu. Kufur itu artinya kalau bahasa orang Sunda mah ngerasula, ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Itu ngeluh, jangan bersyukur aja dulu, bersyukur insya Allah walaupun kita tidak diberikan banyak harta atau tidak diberikan banyak harta oleh Allah, tapi kita lihat badan kita, mata kita masih bisa melihat, lisan kita masih bisa berbicara, telinga kita masih bisa mendengar, kan? Terus tangan kita masih bisa memegang, kaki kita masih bisa berjalan. Nah, syukurin ini dulu, kita syukur ya Allah, Jadi kalau misalnya badan kita masih sehat mah ya Allah, insya Allah mau kerja apa aja masih enak. Coba kalau misalnya kita emang udah kagak dititipin harta, badan sakit Pak. Yang ada apa? Nyungsep. Ngegoler aja coba. Begitu. Jadi makanya nikmat sehat dengan nikmat harta Pak, itu lebih besar nikmat sehat ketimbang nikmat harta. Kadang-kadang yang ada di pola pikiran kita itu materi. Kesehatan kita tidak pernah jatuh, jarang kita perhatikan. Coba kalau misalnya duit di kantong lagi gak ada nih, kita pikirin kantong kita mulu, bener gak? Ujung-ujungnya apa? Aduh, gue lagi malas ngapa-ngapain, lu punya duit tuh, bener gak? Soalnya yuk kita silaturahim, nggak punya duit. Jawaban itu kan? Iya. Ayo kita selalu ngopi. Udah. Kagak punya duit. Benar enggak? Iya kan? Iya. Banyak kan. Dia tidak bersyukur padahal badannya masih
masih bisa kakinya masih bisa berjalan, ya kan? Lisannya masih bisa ngucap, matanya masih bisa. Coba kalau bisa ngelisannya, oke lah, kata Allah, aku balik katanya. Kasih titipin duit, umpamanya 2 sampai 10 juta sampai 20 juta. Cuman nikmat-nikmat yang ada di badan dicabut, ditarik sedikit umpamanya nih. Umpamanya tangannya semper atau kakinya bisa jalan, umpama ini mah ya kan dikasih stok atau begitu ngobatin Pak duit 10 juta lah cuma dapat sekali 2 kali 3 kali ngobatin habis tuh duit. Benar nggak? Penyakitnya belum sembuh. Makanya bersyukurlah dulu kita terhadap apa yang ada di badan kita dulu. Syukurin, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, badan saya masih sehat sehingga saya masih bisa beribadah, masih bisa ngaji, masih bisa sholat dalam keadaan diri. Itu kita bersyukur itu aja dulu, nanti baru Allah kasih. Makanya di dalam firman yang lainnya, wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ajabi la sadid. Jadi kalau misalnya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya, yang terutama yang ada di badan kita nih, ya, kita bersyukur kepada Allah, nanti nikmat-nikmat yang lain akan ditambah. Begitu, jangan dipikirin Pak, urusan-urusan itu udah jalanin aja. Emang sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu. Yang penting mah kewajiban kita itu ikhtiar, usaha, dapat atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Ini kadang-kadang kita gagal, begitu kita ikhtiar, ya Allah udah capek banget, orang dapat juga. Ngeluh lagi. Nah, ngeluhnya inilah ya Allah tidak suka. Padahal harusnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun enggak dapat banyak, tapi saya pulang masih bisa selamat, bisa kumpul sama anak istri. Begitu. Alhamdulillah. Ntar besok mungkin hari ini tertunda, ya kan? Karena dia bersyukur kepada Allah, pulang dengan selamat, bisa kumpul dengan keluarganya. Besok diganti atau didobel ngasihnya, yang harusnya dapatnya 100.000 jadi 200.000. Begitu Pak. Jadi ditunda. Ada juga yang diuji dulu, kita dipahitin dulu oleh Allah, ya kan, sehari, 2 hari, 3 hari belum ketemu juga, ya kan. Nah akhirnya pas di seminggunya baru dikasih kubrak. Nah seperti itu, ya. Jadi jangan mengeluh kita kepada Allah, bersyukur aja, bersyukur begitu ya. Nah, ini ada satu hikayat ini Pak, tentang orang yang ingin membuktikan bahwa benarkah Allah itu memberikan rezekinya kepada makhluknya dimanapun berada, ya kan. Ini ya, ini ada satu hikayat. Ada seseorang yang ingin membuktikan kebenaran itu. Nah, akhirnya orang tersebut pergi ke gunung. Nah, di dalam gunung itu, di atas gunung itu ada sebuah goa. Nah, disitulah dia pengen membuktikan. Dia tidak bawa bekal Pak. Tidak bawa bekal. Ya, apapun tidak. Dia cuma bawa badan dan pakaian yang ada di badan. Udah. Begitu masuk ke dalam goa, sehari enggak ada apa-apa Pak, enggak ada makanan, itu baru sehari. Udah enggak ada makanan, enggak ada minuman. Karena memang dia tidak bawa bekal. Nah pas begitu dapat 2 hari, belum. Udah mulai lemes. Kalau kita kira-kira kalau bisa 2 hari kagak makan, kira-kira gimana kita? Kan nggak makan sore aja kita udah bingung, ya kan? Udah kece, ini 2 hari belum. Masih sabar, dia sabar. 3 hari belum juga. 3 hari belum, coba bayangin. Belum ada tanda-tanda Allah memberikan makanan atau rezeki dan lain sebagainya, belum. Cuma saya tetap aja tenang. 4 hari, ya itu 3 hari itu udah mulai nggak bisa duduk, udah lemes ya kan, udah rebah, ya. Nah,
Dapat 4 hari, udah mulai gelepar ya. Kenapa? Nggak makan, nggak minum, udah mulai tidur. Tenaganya udah mulai, ya kan? 5 hari belum juga, 6 hari belum juga. Nah, begitu dapat 1 minggu, ada orang yang lagi hiking, naik gunung, kayak orang cari jejak, orang pramuga begitu ya. Nah, begitu dia jalan, begitu jalan naik gunung, pas di lempengan pintu gua, Allah kasih turunan hujan besar sekali. Ya, akhirnya nih orang-orang yang sedang hiking ini mencari tempat berteduh. Nah, ternyata di situ ada gua. Masuklah orang-orang yang hiking itu ke dalam gua. Nah, begitu di dalam gua, dia lihat di atas batu ada orang yang sudah gelepar, sudah tidak punya daya, gelepar dulu. Bahkan ngomong tuh udah gak bisa ngomongnya udah lemes, udah lemes. Nah, begitu diperiksa ternyata nadinya ini masih berdenyut, berarti orang ini masih hidup, masih hidup. Akhirnya